disampaikan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ada satu gubernur di Hadramaut, gubernurnya Hadramaut. Waktu itu kata Habib Umar, Hadramaut itu kegubernurannya itu adanya di Sewun, ibu kotanya gubernur, ibu kotanya provinsi adanya di Sewun. Sekarang ganti di Mukalla. Waktu ibu kota provinsinya itu di Sewun, ada gubernurnya Sewun ini taubat kepada Allah, maksudnya kayak pengen sekarang mendekat kepada Allah gitu dan meninggalkan jabatannya. Beliau datang kepada salah satu habaib yang paling terkemuka zaman itu, saya nggak ingat namanya, mohon maaf. Dia datang kepada Habib tersebut, dia bilang, Bib, saya ini mau tinggalkan semuanya nih, saya mau ikut apa kata Habib. Saya pengen jadi hamba Allah yang benar, Bib, saya mau tinggalkan semua ini, Bib. Saya mau konsentrasi urusan akhirat saya sendiri, Bib. Gitu ya. Saudaraku sekalian saya muliakan, Habib tersebut kemudian ngasih arahan sama dia beberapa hal. Misalnya, harta kamu silahkan tuliskan semuanya. Nanti kamu cari orang yang bisa amanat, minta harta kamu itu untuk kamu sedekahkan, kecuali yang seukuran kebutuhan kamu, yang memang sangat mendesak untuk masa sekian, gitu, untuk misalnya kayak 1 tahun gitu. Terus pergilah kamu ke Mekah, nanti saya akan utuskan, datanglah kamu kepada salah satu habaib yang ada di Mekah gitu, kamu hajilah, umrohlah, kemudian tinggallah di sana gitu, bersama dengan Habib itu. Maksudnya rumahnya jangan jauh-jauhan sama beliau, kamu belajar terus ini apa segala macam, ngaji lah gitu sama Habib tersebut. Terus dia bilang, baik Bib, akan saya laksanakan. Terus dia nanya gitu, terus Bib, ini kalau saya pergi, saya bawa keluarga saya, ini yang jadi gubernur nih, saya suruh siapa nih Bib nih? Saya serahkan kepada Habib, dia bilang, atau kepada misalnya kayak anak Habib atau ponakan Habib yang Habib rasa bisa untuk itu. Habibnya bilang, Amalja, simak. Ini cerita disampaikan guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Fa'amalja, adapun pangkat kekuasaan sebagai gubernur yang kamu maksud, saya tidak tertarik darinya. Dan saya tidak akan mau, nggak rela, nggak ikhlas saya kalau ada salah satu dari anak-anak saya ataupun anak murid saya yang kena bala dengan hal tersebut. Saya bahkan tidak rela itu saya berikan kepada keledai saya sekalipun. Dia bilang, jadi kamu lihatlah orang-orang di sekelilingmu itu yang mau. Kamu lihat di antara mereka siapa yang paling amanat, serahkan itu kepadanya. Beristikharahlah sebelumnya, minta petunjuk Allah, kemudian serahkan hal tersebut padanya. Jadi teman-teman saya sekalian, kamu jangan berpikir, wah kalau orang baik-baiknya nggak ada yang pada mau jadi pejabat, nanti orang jahat-jahat semua ustazah. Mungkin ada yang jadi mikir kayak begitu, ya kan? Teman-teman saya sekalian, tenang aja, ada banyak kok yang mau repot. Saya cuman berharap kamu, saya, dan orang-orang yang kita cintai nggak usah repot-repot, gitu. Nggak usah repot-repot ngambil bagian yang sangat rentan tersebut, sangat berpotensi untuk membuatmu celaka tersebut. Sambilan kita doakan yang terpilih di antara para pejabat-pejabat kita adalah orang-orang yang bisa mengemban amanat dengan cara yang baik. Kan gitu. Nggak usah khawatir, nggak ada yang mau. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang mau sama kekuasaan banyak. Justru kalau kita menjadi orang-orang yang tidak tertarik dengan kekuasaan, ini malah justru jarang, asing, aneh yang kayak kita. Betul? Saudaraku sekalian saya muliakan,
Kira-kira kalau saya nyalon kepilih nggak? Nggak akan kepilih lah Ustazah, orang nggak mungkin. Kami bahkan tidak rela hal itu kami berikan kepada keledai kami. Tuh sampai segitunya tuh. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Emang apa ya? Potensi sombong, potensi hal-hal kayak gitunya tuh besar banget teman-teman. Belum lagi potensi dosa, potensi suap, potensi korupsi, potensi apa lagi? Pokoknya udah semua banyak banget tuh dosa-dosanya tuh. Potensinya tuh banyak-banyak banget gitu. Makanya emang udahlah bismillah insyaallah. Kita hidup sebagai rakyat jelata aja. Kita nih ya dihisab sama Allah atas tanggung jawab kita sendiri aja nih. Belum tentu lulus loh. Belum tentu lulus. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata Nabi Muhammad, semua dari kalian adalah penggembala. Dan semua penggembala hanya akan dimintai tanggung jawab atas gembalaannya. Itu kata Nabi Muhammad. Kullukum ra'in, kullukum mas'ul an ra'iyatih. Maksudnya gimana Rasul? Seorang ayah akan dimintai tanggung jawab dari istri dan anak-anaknya. Seorang majikan hanya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang bekerja di bawahnya. Sehingga sekalian, ibu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anak-anaknya. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya tidak punya istri, saya tentu saja nggak ada anak, saya seorang perempuan katanya Bapak. Datang seorang perempuan kepada Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, saya seorang perempuan, saya udah gak punya suami, saya gak punya anak. Berarti saya gak akan dimintai pertanggungjawaban atas apapun kan wahai Rasul? Takut dia. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya matamu adalah amanat. Allah akan mintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya. Sesungguhnya tangan kakimu adalah amanat. Allah akan mintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat oleh keduanya. Sesungguhnya lisanmu adalah amanat. Allah akan bertanya tentang apa yang kamu gunakan dengannya. Sesungguhnya waktu yang Allah berikan kepadamu adalah amanat. Allah akan pertanyakan kepadamu bagaimana kamu menggunakannya. Ini andai nggak punya banyak harta, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas waktu kita, atas anggota tubuh kita. Ini aja kita belum tentu selamat teman-teman saudaraku sekalian. Ini aja kita belum tentu selamat. Masya Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu unaika kana anhu mas'ula. Nabi Muhammad kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya baca. Sesungguhnya sama pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad rasa hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selamat semuanya. Kita nih ya, baju banyak, betul gak? Sendal banyak, sepatu banyak.
tas banyak. Harganya itu juga akan dihisab sama Allah. Gitu kan? Biar kata murah juga semuanya akan dihisab sama Allah. Kamu ngambil lebih daripada apa yang kamu perlukan gitu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah baguskan di niat, Allah baguskan di cara kita mendapatkan harta kita insya Allah. Dan Allah karuniakan kepada hati kita qanaah terhadap apa yang kita punya. Dan kedermawanan untuk berbagi terhadap apa yang kita punya. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga kita diberi kemudahan untuk menjalani hisabnya kelak insya Allah.